welcome back to my channel, and this is About Sastra. This is my favorite. What do you mean place that to this go. is? Oh, really? We Yes. haven't introduced anything to the audience yet. Okay, everyone, thank you so much for looking at this video and stop by towards us. Today I'm not alone. I bring you the most handsome man in the world, and here is Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum everyone. the most handsome man after me lah. Oke, Mister, nah sekarang kita ada di tempat yang luar biasa banget, dan aku pastikan ini buat Indonesian viewers, ini tidak ada di Indonesia karena saya orang Indonesia. Di bagian timur Indonesia, di bagian barat Indonesia, di bagian tengah Indonesia, saya pernah hidup di 3 daerah ini dan tidak pernah saya temukan sesuatu seperti ini. Dan boleh kasih bocorannya, Mister, buat teman bisa menebak atau menerka? Ini adalah kuliner paling unik ya. Yes, kuliner yang paling kita unik. temui di Malaysia. Benar. Boleh sebut? Oke, boleh sedikit. Nah, kasih clue lagi sedikit. Satu. Fermented Fermented dish. Yes. Can be chicken, can be fish. Oh, Tapi yang ini fish. fish. Dan itu ada di Perak. Nah, boleh dong tebak. Yaitu 1, 2, 3. Perkasam. Pekasam atau perkasam? Ya? Pekasam, bukan perkasam. Oke, Pekasam. Jadi kita akan masuk ke IKS daripada Pekasam yang ada di Perak, dan kita akan cari tahu dari proses pembuatannya, kemudian apa aja ingredientnya, kemudian dipasarkan di mana aja, dan mungkin rasanya juga seperti apa. Jom kita masuk langsung, everyone. Yuk. Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Nama saya Syazwani. Saya adalah menantu kepada Puan Kiah lah, iaitu owner kepada Kiah Pekasam. Kiah Pekasam yang baju merah tu owner dia lah. Okay, di sini hari ni petang ni kita akan tunjukkan sedikit demonstrasi pembuatan ikan Pekasam. Okay, tapi sebelum tu saya ucapkan terima kasih yang mana daripada Indonesia sudi datang ke sini nak belajar dan nak tengok cara-cara pembuatan ikan Pekasam. Okay, first yang kita ada sekarang ni ikan loma. Ni ikan loma, ikan sungai. Dia adalah ikan liar dan tidak boleh dibela. Kalau bela dia akan mati. So dia nak tangkap pun, dia ikan ni hanya ada di Hulu Perak sahaja. Di Lenggong, di Kuala Kangsar pun ada tapi tak banyak. Dan di Hulu Perak, di Gerik. Itu adalah kawasan dia lah. Okey, ikan ni dia mempunyai sisik yang halus. Dia juga mempunyai tulang yang halus dan banyak. Jadi bila kita nak proses siang je, kita kena make sure betul-betul kata bersih, rapi lah. Supaya kita punya pembuatan Pekasam tu tak nak, bila kita proses naik kepada ikan Pekasam tu tak akan jadi yang kata rosak. Okey, jelas kan? Okey. Yang permulaan dia, kita kena cut dia punya ekor. Lepas tu kita akan buang lah. Dia seeloknya kena buat dalam air sebenarnya. Bila dalam air, dia punya insang tu, dia punya sisik dia takkan terpecik. Dia lebih mudah lah kalau buat dia dalam air. Dan saya bukanlah seorang yang pro untuk buat siang ikan ni. Dia ada pekerja yang pro sebenarnya. Tapi disebabkan hari dah petang, jadi staf banyak yang dah balik. So saya menggantikan lah. So kita buang dia punya dalam. Dan kita buang dia punya ni, dia punya tai-tai ikan. Okay, lepas tu kita kena kelar dia di sini. Kelar dia di sini dan di sini. Okay, dia akan kelar di sinilah. Ataupun ni contoh yang dah siap.
So berbezalah dengan cara saya buat. Cara orang yang dah pro dia lebih kemas. So selepas kita dah siang ni, kita akan rendam dia dalam air yang bersih sebab kita akan toastkan dia dengan air bersih sebanyak 2 kali. First air yang macam ni, yang selepas tu kita toast dengan air yang kedua. Yang kali yang ketiga kita letakkan dalam penapis yang lubang-lubang kasar tu, kita siram pula air atas dia. So kita akan dapat bersih dia jadi macam ni. Ni yang dah bersih. Selain ikan loma, kita boleh buat ikan lain jugalah. Macam ni tenggalan, raja ikan sungai. Selain tu kita boleh buat ikan lampam, talapia, gelama laut. Gelama laut pun boleh buat kasam. Ataupun ikan temenung. Itu adalah jenis-jenis ikan laut yang sesuai lah. Kalau yang lain tu dia boleh buat tapi dia kurang. Daripada segi tester, rasa dia pun lain sikit lah. Okay, bila kita dah bersihkan dia bersih, ni kita garam. Macam ni permukaan, kita kena letak garam dia lah di bawah. Lepas tu yang ikan yang dah dibersihkan di toast tu, kita akan susun. Kita akan susunkan dia macam ni, tak boleh bertindih. Elakkan daripada bertindih. Bila bertindih, dia punya garam tu dia tak mesra dengan ikan. Bila dah buat macam ni, kita akan tabur pula garam atas dia. Dan selepas tu baru kita akan pergi ke next. Tambah ikan lagi. Pun sama juga. Kita akan taburkan dia juga. Sampailah penuh satu tong. Kalau kita gunakan tong yang besar, besarlah yang kita kena letak. Make sure kena susun betul-betul. Kadang tu bila orang letak, susun macam ni. Sebab dia bila bubur garam, bila kerak dengan garam, ikan tu akan mengeras. Bila kita nak buat keluar ikan dia tak akan jadi macam ni. Ikan dia akan jadi melengkung macam ni. Jadi bila kita nak next proses, dia dah tak cantik, dia dah tak lawa. Okey, jelasnya? Okey, selepas daripada proses garam ni, kita ambil masa peperaman dia dalam seminggu ataupun setahun. Sebab dia kira macam mengawet lah. Kita awetkan dia punya ikan tu, kiranya duduk berapa lama pun dia tak ada masalah. Janji dia punya kuantiti garam dia mencukupi. So kalau Ini dalam freezer atau dekat luar? Dekat luar tapi pastikan bertutup lah. So apa bila kita melibatkan ikan dengan garam ni, kita akan orang kata datangnya lalat. Bila datangnya lalat ni jahat sikit kan. Bila dia berak ke, dia bertelur ke apa ke, kita tak nak benda tu. Sebab itu pun dah mengganggu dia punya kualiti kan. So bila kita perapan dia paling cepat seminggu ataupun 6 bulan ke pun tak ada masalah. Bila kita buka tu, kita tak boleh terus packing. Kita tak boleh, jangan terus packing. Kita kena ambil ikan satu persatu macam ni. Ikan satu macam ni, letak dalam satu bekas. Lepas tu kita kena rendam dalam air mengalir. Kita kena buang lebihan garam tu. Sebab kita tak nak lebihan garam tu, kita tak mau. So apa lebihan garam tu, bila kita proses kepada peraman beras, dia dah tak jadi ikan kasam. Dia akan jadi ikan masin. Sebab apa kita tak nak pure, kata terlampau pure masin tak. Sebab apa ikan kasam ni, dia bukan ikan masin, tapi dia balance. Rasa dia balance masam dengan masin. So macam customer yang ada darah tinggi kan tak boleh makan masin kan. Tapi selalunya ikan kasam dia still boleh makan lagi. So janji kena tetapkan dia punya balance masam dengan masin tu. Okay, selepas kita dah perak dengan garam, dan kita akan perak pula lah dengan beras. Okay, ni beras dia lah. Beras ni sebenarnya beras goreng. Beras yang kita duk makan selalu tu, kita goreng ataupun kita sagaikan dia tanpa minyak sampailah dia garing. Bila dia garing tu, kita akan kisarkan dia. Kita kisarkan dia, orang kata separuh hancur lah. Dia akan jadi macam ni. Tester dia lebih kurang macam nampak macam beras sikit kan, macam pasir sikit kan. Tapi sebenarnya ini adalah orang kata pemikat selera. Tanpa beras ni, kurang sikit lah orang kata rasa dia punya kasam. Kiranya ni adalah pelengkap kepada ikan kasam. Beras ni sebenarnya kita ada buat campuran lah. Macam asam jawa,
ataupun asam glogo. Sebab kita nak ada masam dia. Kalau beras saja, dia tak akan jadi masam. Kita kena ada letak something dalam tu untuk bagi dia masam. So bila kita nak buat masam ni, kita kena peram dia. Kita tak boleh goreng-goreng beras, basuh-basuh terus packing, tak boleh. Kita beras ni kita ada letak air bancuhan asam jawa. Lepas tu kita akan biarkan selama sehari. Lepas tu baru kita boleh guna. Dia tak payah sejak pun tak apa. Tak payah. So apa, bila ikan tu dah masin, kita kenakan ada orang kata elemen masam dia tu. So tak perlu sejak. Sepatutnya air ni dia akan basah. Sebab dia dia akan basah sebab ada air daripada asam jawa tu. Tapi yang air tu dia orang kata tak boleh simpan terlalu lama. Kalau contohnya macam besok nak buat, hari ni baru buat dia punya air beras masam tu. Dia tak boleh simpan untuk 2-3 hari, nak guna tak boleh. Kalau guna juga memang akan efek pada rasa, tester dia akan efek. So bila dah selepas tu, yang ini adalah ikan yang dah siap diperap. Ini ikan yang dah siap diperap dengan beras masam. Ya. Okey, untuk perap dengan beras, selalunya kita memerlukan paling cepat 3 malam. Kiranya 4 hari 3 malam lah. Bila masuk hari yang kelima tu, baru kita sejatkan dia. So apabila kita perap dengan, sebab kita dah campur dengan air masam apa semua tadi kan, jadi ianya berair. Jadi kita tak boleh nak packing dalam, orang kata jadi berair apa semua takkan cantik. Jadi selepas kita nak bawa keluar tu, selepas dalam hari yang kelima tu, kita akan orang kata bubur dalam satu penapis. Kita akan sejak buang lebihan air. Sebab air tu kita orang tak nak. Bila kita dah buang air tu pula, kita kena biarkan 1 malam. Contoh macam kita nak packing besok, petang ni kita dah sejak. So bila besok pagi tu kita nak datang sejak, air lebihan tu semua dah turun ke bawah. So ada masa lah untuk ikan tu release buang air lebihan air. So dia akan jadi tester kering macam ni lah. Okey, selepas pada macam ni, untuk kita packaging pula, kita akan campurkan beras yang dah siap digoreng, yang dah siap dibasuh. Ini adalah beras yang dah siap dibasuh lah, yang tanpa air masam tadi. Jadi bila kita nak bungkuskan dia, kita akan buat macam ni. So kita akan masuk dalam satu plastik ikan. Kita timbang, kalau below daripada timbang yang selalu kita arrangekan, kita akan tambah beras. So apa, dia punya packaging ni 170 ke 180. So selalunya kita akan letak dalam 170 dan lebihan tu kita akan letak beras. Dia beras ni macam mana pun mesti kena letak sekali. Tanpa beras, rasa dia tak ada. Dia kurang lah, sebab apa, bila kita makan perkasam, dia dah ada masam masin. Lepas tu bila dah ada masam masin tu, bila kita makan sekali dengan beras tu dia macam krok-krok sikit. So dia rasa rangup sikit. So bila makan tu, alangkah nikmatnya. Sedap lah sikit rasa dia. Kalau ikutkan kedai-kedai perhantaran tu seluruh Malaysia. Tapi di semua tempat ada, dan pasar raya kita ada di Segi Fresh dan Ekosif. Itu adalah pasar raya yang kita ada letak lah. Sebelum ni pun ada juga dekat Jaya Grocers. Tapi Jaya Grocers dia orang kata T20 punya supermarket. Jadi mungkin harga dia mungkin sedikit berbeza lah. So selain tu kita pasar raya dan juga di sini lah. Tapi more banyak di sini lah sekarang. Boleh dikatakan yang datang ni baik Melayu, India, Cina pun ada datang. Tapi kalau Cina dengan India tu mungkin kurang sikit lah. Mana yang diorang yang mungkin pernah rasa lah, diorang akan datang beli. Tapi kadang tu macam pelik kan, Cina, India tiba-tiba datang. Kadang tu bila dekat semua India datang, dia ni makan kasam kan, macam berfikir lah, orang kata seriously lah, diorang kan bukan kan, tapi okay lah, kiranya diorang menyambut baik kita punya produk. Okay, untuk sebarang pertanyaan ataupun order untuk produk Kiaf Kasam, boleh hubungi saya, Wani, di talian 013-4496-307. Ya, jika penasaran, ayuh datang ke sini, dapatkan Kiaf Kasam daripada kami. Terbaik. Sama-sama.
Okey, kat sini ada pulut. Yang dalam ni pula adalah ikan perkasam. Alah, tapi dia dah hancur sedikit lah. Different dengan yang tadi. Okey, yang ni ada kudap-kudapnya makanan daripada Malaysia. Namanya? Yang Cucur ini badak. cucur badak. Wah, tahu ya? I love cucur badak. Oh, okey. This masa lodeh. Masa lodeh. Yang ni kuih apa mak? Kuih kacang, kuih kasturi. Di sini selain kita ditunjukkan bagaimana cara membuatnya, ternyata kita juga bisa mencicipi Mister dengan pulut. Dan di sini ada Mak Kia. Mak Kia, assalamualaikum. Masya Allah. Terima kasih sudah bawa kami ke sini. Pulut dan pekasam. Wow. Langsung dari kilang. Langsung di depan owner. Luar biasa banget. Sang legenda. Sang legenda. Oke, sekarang kita akan santap pekasam, ya. Ini kiah pekasam dan pulut. Ini baru pertama kali lihat pulut begini nih. Biasanya kan ada di daun pisang ya. Coba sudah ada bawang dan cili juga. Terus pakai tangan katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ditemani bukit berkabut ya. Sedap. Very crunchy. Crunchy. Ikannya. Yang ini saya bisa rasakan apa berasnya ya. Lebih terasa ya. Ikannya nggak amis, nggak ada bau, nggak ada, sama sekali. Karena mungkin fermentasinya lebih lama ya, lebih diawasi juga kali ya, langsung dari kilangnya. Wow. Ada yang unik nggak dari rasa ini gitu, sesuatu yang belum pernah dirasakan sebelumnya? Ada similarity dengan sesuatu yang ada di Indonesia, Ikan asin. ikan asin. Tapi bedanya apa? Bedanya kalau ini, ya itu tadi Ada ada berasnya. beras itu. Jadi ada rasa penetralisirnya. Oh, Kalau ikan asin itu kan asin. kadang-kadang terlalu asin juga digigit kalau ini ya. dinetralize oleh si beras tadi. Oke. Gitu. Kemudian karena fermented, jadi rasa asinnya tuh lebih apa ya, natural gitu. Karena fermented kan, asamnya muncul dari Betul, dari fermentasi. dari fusion antara si ikan dan Betul. si garam itu yang sudah dikubur, Iya, dibalurin. dibalur gitu. Wow. Kalau ini adalah ide kuliner yang menurut saya sangat menarik Betul. dan diwarisi turun temurun di negeri Perak, khususnya di Lenggong, ya. Dan ternyata kita bisa belajar banyak hal, gitu ya, dari warisan budaya sampai ke warisan kuliner, warisan IKS. IKS gitu. Jadi hal-hal seperti ini patutlah kita kunjungi agar Betul kita sekali. warisi pengetahuannya Betul dari sekali. generasi ke generasi. Dan harus kita kasih tahu ke banyak orang agar informasi ini diketahui juga banyak orang, bahkan generasi-generasi muda yang mungkin mulai tidak tahu kalau keberadaan daripada pekasam ini ada Atau di sekitar jangan-jangan mereka. tahu tapi cuma di Tahu kedai-kedai, aja, kedai tahu rumput aja ya, gitu ya. Di warung-warung kalau kita sebutnya gitu, tapi tidak tahu asal muasal bagaimana ikan itu hidup. Ternyata ikannya juga banyak sekali jenisnya gitu. Sampai ke Brunei pun, sampai keluar negara pun, ini ikan sudah melalang buana ternyata. Ikannya yang berenang. Nah, produknya. produk pekasam ini subhanallah. Memang diminati hingga di luar negara Malaysia. Betul. Itulah kekuatan ekonomi Malaysia Betul, gitu. Jadi betul. mereka tidak takut apabila banyak jenama-jenama internasional meninggalkan Malaysia karena Iya, apa namanya, mereka bisa survive. blokade atau Iya. segala macamnya gitu ya. Tapi mereka bisa survive dengan kreativiti mereka sendiri, dengan inovasi pemasaran yang senantiasa berkembang dan diterima dan tentunya didukung oleh rakyat Malaysia itu sendiri. Betul. Dan mendapat perhatian, buktinya Dari pemerintah, dari pemerintah. gitu ya. Sokongannya Tourism tiada Perak henti. pun mengantarkan kita Betul. ke Kiah Pekasam ini. Betul.
saya tuh selalu merasa tertarik dengan ide-ide dari majelis daerah masing-masing yang mengundang kita gitu ya. Biasanya tuh kalau kita diajak holiday atau vacation, trip gitu ya, pasti ke monumen-monumen gitu ya, sesuatu yang memang very popular, pantai gitu-gitu ya. Walaupun kita nggak nolak sih ya diajak ke pantai. Tapi lebih bervariatif. Betul, lebih variatif kita tahu. Dan jadinya kita membagikan ilmu pengetahuan yang bahkan mungkin banyak rakyat Malaysia belum ketahui gitu. Itulah yang membuat kita senantiasa semangat untuk berbagi gitu, Bapak. Coba ini akan jadi amal jariah buat About Sastra sebagai YouTube channel ini gitu ya. Oke, jadi tadi kamu makan apanya? Ini ulutnya dulu. Ulut. Ini pertama kali kita lihat ulut kayak di nasi gini ya. Tapi ulutnya Dibasuh juga di enak. kontainer gini. Biasanya kita ulut di daun pisang. Dibikin macam kue Nasi biasa. Iya, nasi biasa. Ini nggak pernah seperti ini. Oke, dan ini adalah pekasamnya. Dan memang kalau sudah dia difermentasi itu agak fragile dia ya, cepat patah karena memang sudah difermentasi. Tapi ini luar biasa banget, bumbu-bumbunya ini akan menutupi aroma dan akan menambah rasa daripada pekasam ini, guys. Makan pakai cucur badak. My favorite. Remember? Oh, cucur badaknya ikan. Susu biasa tadi. Oke. Wow. Kayak gini aja udah bisa dimakan gitu. I mean like you don't need any vegetable. Misalnya kalau kamu misalnya benar-benar tidak ada vegetable, bisa makan full sama ikan pekasam aja. Ternyata Kia itu nama ibu. Aku kira jenis ikan. Ikan Kia, ternyata nama ibu. Namanya. Unik gitu. Karena not that familiar my tongue, tapi kalau makan itu semacam nggak bisa berhenti gitu, ya kan? Menagih lagi dan lagi. Dia punya beras ini, itu yang bikin sensasinya berbeda dengan ikan asin, betul. Ada sesuatu crunchy, menawarkan rasa juga. Seperti itu, yang macam gue bilang. I just keep smiling behind the camera, everyone. Dia terpana dengan ketampanan saya pastinya. Boleh bang? Nggak bisa banget. Ini buat teman-teman yang menonton ini, buat puan-puan, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak, siapa nih yang suka makan pekasam? Tahu makan aja atau tahu cara bikinnya juga? Tak makan rugi kau. Enak tuh, masalah deh. Seriously, Memang masalah deh. memang Kita disuguhi juga dengan makanan-makanan kue tradisional dari Malaysia, masa lodeh, cucur badak, cucur badak dan kasturi dan view seperti itu, guys. Foggy Hills. Allah, terbaik banget. Dan guys, ini di dalamnya guys ada tokonya juga buat kalian misalnya mau membeli. Jadi di sini terdapat beberapa pilihan. Ada ikan, ada 8 ringgit, ada 10 ringgit. Kasam. This is what I love about the IKS in Malaysia. Bahwasannya mereka berinisiatif dan mereka memberikan kreativitas mereka, usaha mereka, pikiran mereka, tapi tidak sampai di situ saja. Pemerintah hadir, datang ikut mempromosikan seperti itu. Luar biasa. Ini adalah Orang kata satu produk yang memang susah nak jumpa. oh, apa itu Kak? Ini telur ikan loma. Telur ikan loma. Ya.
Ikan loma yang saya siang tadi tu. Ini ada satu telur dia. Oke, terus diapakan? Telur tu kita akan basuh dan bersihkan dia. Lepas tu kita akan teruskan buang air dengan air dan kita bubur cili yang kata cili kecil kan. Kita blendkan dia. Wow. Potong bawang, potong daun kunyit. Kita gaulkan sekali, bubur garam, bubur serbuk kunyit. Wow. Pasti dia- rasa betul-betul. Tapi tempat menginapnya bisa goreng nggak? Nggak bisa. Sebab dia nggak tahan lama. Alright. Kalau tak saya bisa bagi. It's rumah okay, nanti goreng. saya datang lagi Ya, insya bisa. Allah. Nanti Datang saya aja. datang lagi. Nanti kita sama-sama. Terima kasih banyak. Yang ini packaging. So yang ini saya bagi pulang ke. Kita dikasih. Hah? Ya, kita dikasih free. Free. Gratis. Bawa pulang ke Jakarta. Wow. Nanti boleh goreng-goreng di sana. Boleh kasih itu apa saudara jiran-jiran kan. Kasih rasa. Iya, kasih rasa biar Iya. coba biar mencicipin ya. Dan ini ada expired date-nya bisa berapa lama biasanya? Bila saya dikasih tahannya 6 bulan. 6 bulan, Ya. subhanallah. Tapi nanti letaknya di dalam freezer. Freezer, Di dalam kulkas lah. Betul. Okey. Aku salfok sama packagingnya. Iya, packagingnya sudah sangat modern loh guys. Untuk produk tradisional seperti ini. Bahannya juga bukan plastik yang plastik gitu. Betul. Ya, very soft. Dan sudah ada ininya juga. Betul. Ini ziplock, barcode, very proper. Ingredients, nutrition fact, Betul ya. Maklumat pemakanan. Oh oke, jadi kalau sudah dibuka bisa tahan di suhu ruangan berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. bulan. Tapi kalau masuk freezer bisa berapa lama? Lagi lama. Dalam kalau tak di freezer 1 tahun pun tak ada masalah. Oh, Sebab subhanallah. dia memang produk yang telah diawet yang tahan lama. Karena basically it's already fermented. Yes, Tapi betul. selalunya tak akan tahan pun 1 bulan. Sebab 1 minggu sudah beli makan sudah habis. Betul sekali. So nantinya bila digoreng di sana di Jakarta kan nanti mesti orang Jakarta mesti mau singgah sini. Yes, betul. Terima kasih, subhanallah. Ya, lepas tu ada nanti Ya, saya terima bagi kasih tahu banyak. juga. Alhamdulillah. Wow. Ini sih apa namanya UMKM di Indonesia harus juga terinspirasi. Yes. Sih. It's very proper. Maksudnya kilangnya itu rumahan gitu ya. Very Produk rumahan, usaha rumahan. usaha tempatan lokal juga gitu. Tapi packagingnya Mr. Sastra ini They try hard yes, to they upgrade. take it very seriously. Betul. To uplift Betul. The quality. yes the quality and make it as a The very successful packaging. commodities ya. Very impactful commodity. Wow. Dua-duanya buat aku. Jangan dong buat aku. Wow, Masya Allah, belajar banyak hal lagi, belajar hal baru lagi, datang ke Malaysia, datang ke negeri Perak, guys, datang ke Lenggong. Spesialnya, kita diperlihatkan bagaimana IKS, sesuatu yang sangat unik yang tidak pernah kita temukan di Indonesia, tapi berkembang dengan sangat baik dan tumbuh dengan sangat baik di tanah Lenggong ini. Dan bukan hanya membuka usaha untuk dirinya dan keluarganya, tapi juga untuk kemakmuran warga sekitarnya, dan yang paling penting disokong oleh pemerintah daerahnya, Majelis Daerah Lenggong seperti itu, dan banyak banget nih anak muda yang diberdayakan di sini, yang di-empower oleh usaha rumahan seperti ini. Bayangkan jika tidak ada inisiatif ini pada awalnya, pada mulanya, apa yang akan mereka lakukan? Kemana mereka harus mencari pekerjaan dan penghidupan? Alhamdulillah ada inisiatif seperti ini, menggunakan kreativitas, menggunakan ide, dan pemerintah pun turun tangan. Walaupun mungkin tidak memberikan sokongan dalam bentuk biaya ataupun dana mungkin, tapi memberikan dukungan promosi seperti yang saat ini kita lakukan. Betul, dan hal-hal semacam inilah, IKS semacam inilah yang didukung oleh pemerintah daerahnya akan membuat walaupun di luar sana ada krisis global, dolar naik, yuan naik gitu ya, tidak akan mempengaruhi karena ini adalah ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan disokong oleh pemerintah daerah. Wow, terbaik, Very terbaik banget. inspiring. Very inspiring. Okay guys, that's all from us from Lenggong. Hopefully that you find this very good because we find this experience very good. We find this very good, don't forget to thumbs up, and if you're new to the channel, don't forget like button to subscribe. Mas from us in Lenggong. Bye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Sabar.